Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang gelombang dan bunyi, merupakan tugas mata kuliah konsep dasar IPA dengan dosen pengampu Dr. Sri Sulistiowardini MPD. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Susetyadi Putra dengan NIM 14014211194. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang. Yuk langsung saja kita masuk ke materi. Yang pertama ada gelombang. Nah, apa itu gelombang? Gelombang adalah suatu getaran atau usikan yang merambat pada suatu medium, di mana membawa energi dari suatu tempat ke tempat lain tanpa perpindahan partikel. Nah, jadi gelombang ini merupakan suatu getaran dari suatu tempat ke tempat lain tanpa perpindahan partikel tersebut. Nah, gelombang dapat dilihat panjangnya dengan menghitung jarak antara rapatan dan renggangan atau jarak antara lembah dan bukit. Kemudian ada jenis-jenis gelombang. Pertama ada gelombang berdasarkan arah rampasnya. Berdasarkan arah rampasnya gelombang dibedakan menjadi dua. Pertama ada gelombang transversal. Gelombang transversal merupakan gelombang yang arah getarnya tegak lurus terhadap arah perambatnya. Ketika mediumnya digetarkan dengan arah tegak vertikal, maka gelombang akan merambat dengan arah mendatar atau horizontal. Contohnya yaitu gelombang pada tali. Nah, ini adalah contoh gelombang transversal. Kemudian ada gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal merupakan gelombang yang arah getarnya searah dengan arah perambatannya. Contohnya adalah gelombang bunyi. Dan terbentuk ketika terjadi getaran pada medium yang arahnya searah dengan arah rampatannya, sehingga pada gelombang longitudinal terbentuk pola rapatan dan renggangan. Nah, ini contoh gelombang longitudinal ya. Ini adalah contoh gelombang, ini adalah yang rapat, ini rapatan, yang renggang ini renggangan. Kemudian ada jenis gelombang berdasarkan amplitudenya. Yang pertama ada gelombang berjalan. Nah, gelombang berjalan ini adalah jenis gelombang yang memiliki amplitudo yang tetap besarnya. Contohnya itu gelombang pada getaran tali. Kemudian ada gelombang stasioner. Nah, jenis gelombang stasioner ini yaitu gelombang yang memiliki amplitudo yang tidak tetap besarnya. Contohnya ketika kita memainkan senar gitar. Nah, kemudian ada gelombang berdasarkan medium perambatannya. Nah, pertama ada gelombang mekanik. Gelombang mekanik yaitu gelombang yang merambat pada suatu medium sehingga media perambatannya tidak dapat merambat jika tidak ada medium sebagai perantara gelombang. Nah, jadi gelombang mekanik ini memerlukan medium untuk perambatannya. Contohnya yaitu ada gelombang pada tali, gelombang pada permukaan air, dan gelombang bunyi. Nah, kemudian ada gelombang elektromagnetik. Nah, gelombang elektromagnetik ini merupakan gelombang yang merambat tanpa memerlukan suatu medium sebagai media perambatannya. Jadi ini kebalikan dari gelombang mekanik ya. Nah, contohnya itu ada gelombang cahaya, gelombang radio, radiasi inframerah, radiasi ultraviolet, dan sinar X. Nah, untuk selanjutnya ada sifat-sifat gelombang. Sifat-sifat gelombang ada beberapa ya. Yang pertama ada dispersi gelombang. Dispersi gelombang itu merupakan perubahan bentuk gelombang ketika gelombang merambat melalui suatu medium. Nah, kemudian ada pembiasan gelombang. Pembiasan gelombang ini datang pada suatu permukaan batas yang memisahkan antara dua daerah dengan laju gelombang yang berbeda. Sebagian gelombang akan dipantulkan dan sebagian lainnya akan ditransmisikan. Nah, pembelokan berkas gelombang yang tersebut itu disebut dengan pembiasan gelombang atau refraksi. Kemudian ini ada pemantulan gelombang. Nah, saat sebuah gelombang menabrak sebuah penghalang atau sampai di ujung batas suatu medium yang dirambatannya, sebagian gelombang itu akan dipantulkan. Nah, kemudian ada difraksi gelombang. Difraksi gelombang merupakan pembelokan atau penyebaran gelombang karena melewati suatu celah yang kecil atau ujung sebuah penghalang disebut refraksi. Nah, kemudian ada kelewatan. Nah, ini sifat gelombang yang berikutnya ada polarisasi gelombang. Polarisasi gelombang yang itu gelombang yang hanya merambat pada satu bidang disebut gelombang
terpolarisasi linear. Nah, sedangkan gelombang yang merambat tidak pada satu bidang disebut gelombang tak terpolarisasi. Jadi polarisasi gelombang itu adalah gelombang yang merambat pada hanya satu bidang. Kemudian ada interferensi gelombang. Nah, interferensi gelombang ini ketika dua gelombang koheren atau memiliki frekuensi dan selisih fase tetap bertemu, maka akan terjadi interferensi atau superposisi gelombang. Kemudian ada efek Doppler. Efek Doppler apa itu? Nah, Doppler mungkin ketika gelombang dan penerima bergerak saling mendekati, frekuensi yang terdeteksi lebih besar daripada frekuensi sumber. Jika suatu sumber gelombang dan penerima bergerak relatif satu sama lain, frekuensi yang terdeteksi oleh penerima tidak sama dengan frekuensi sumbernya. Itu adalah sifat-sifat gelombang. Ya, untuk berikutnya kita bahas yaitu bunyi. Apa sih itu bunyi? Bunyi merupakan suatu yang dihasilkan dari benda yang bergetar. Benda yang bergetar itu disebut dengan sumber bunyi. Nah, sumber bunyi ini yang bergetar akan menggetarkan molekul-molekul ke udara yang ada di sekitarnya. Nah, kenapa bunyi ini bisa terdengar oleh kita? Ya, ada beberapa syarat terjadinya bunyi. Yang pertama ada benda yang bergetar atau sumber bunyi tadi, kemudian ada terdapat media perambatannya bunyinya itu. Nah, bunyi ini memerlukan media perambatan untuk bergetar ya. Jadi bunyi ini termasuk gelombang mekanik. Nah, kemudian ada terdapat penerima yang berada dalam jangkauan sumber bunyi. Jadi ada penerima atau orang yang mendengar sumber bunyi itu dalam jangkauan sumber bunyi tersebut. Nah, bunyi ini tidak dapat terdengar di ruang hampa udara atau ruang vakum. Kemudian ada media perambatan bunyi. Nah, media perambatan bunyi itu tergantung pada sifat medium perambatnya. Jadi media perambatan bunyi itu cepat rambatannya itu tergantung oleh medianya ya. Seperti di tabel ini adalah beberapa cepat rambat bunyi pada suatu media. Ya, jika kita lihat di sini yang paling besar yaitu ada pada benda padat ya, yaitu besi ya, memiliki cepat rambat 5130 meter per sekon, dan paling kecil itu ada di benda gas atau udara dengan cepat rambat 331 meter per sekon. Nah, kemudian yang pertama ini ada cepat rambat bunyi pada zat padat. Nah, pada zat padat ini tergantung pada modulus Young dan massa jenis zat padat. Nah, bila dituliskan rumusnya itu V kecepatannya akar dari E atau modulus Young per P atau massa jenis benda. Kemudian ada cepat rambat bunyi pada benda cair. Ya, cepat rambat bunyi pada benda cair tergantung pada modulus bulk dan massa jenis zat cair. Nah, bila dirumuskan yaitu adalah V atau cepat rambat bunyi atau ya, sama dengan akar B atau modulus bulk dibagi P atau massa jenis zat cair. Kemudian ada cepat rambat bunyi pada benda gas. Nah, pada benda gas ini cepat rambat bunyi tergantung pada suhu dan jenis gas. Bila dirumuskan yaitu V atau cepat rambat bunyi sama dengan akar Y RT yaitu tetapan Laplace dikali tetapan gas kali suhu mutlak dalam Kelvin dibagi mR atau massa molekul relatif. Untuk selanjutnya ada jenis-jenis bunyi. Nah, ini berdasarkan frekuensinya. Jenis bunyi atau jenis gelombang bunyi ini dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada bunyi infrasonik. Nah, bunyi infrasonik yaitu bunyi dengan frekuensi kurang dari 20 Hz. Bunyi ini dapat didengar oleh hewan seperti jangkrik, laba-laba, gajah, anjing, dan lumba-lumba. Jadi manusia tidak bisa mendengarkan bunyi infrasonik ini. Kemudian ada bunyi audiosonik. Nah, bunyi audiosonik ini yaitu bunyi dengan frekuensi 20 Hz sampai 20.000 Hz. Bunyi ini dapat didengar oleh manusia dan kebanyakan hewan lainnya. Jadi bunyi yang dapat kita dengar yaitu dengan frekuensi 20 sampai 20.000 Hz ini. Kemudian ada bunyi ultrasonik. Nah, bunyi ultrasonik yaitu bunyi dengan frekuensi lebih dari 20.000 Hz. Bunyi ini dapat didengar oleh hewan seperti kelelawar dan lumba-lumba. Jadi bunyi yang dapat didengar oleh manusia itu hanya bunyi dengan frekuensi 20 sampai 20.000 Hz atau bunyi audiosonik. Kemudian ada sifat gelombang bunyi. Nah, apa saja sih
sifatnya gelombang bunyi itu. Yang pertama ada refleksi atau pemantulan. Refleksi atau pemantulan bunyi dalam ruangan tertutup dapat memindahkan gaung atau gerdam, karenanya bunyi pantul dan bunyi asli datang bersamaan. Kemudian ada refraksi, yaitu pembiasan bunyi. Itu refraksi adalah pembalikan arah lintasan gelombang setelah melewati bidang batas antara dua medium yang berbeda. Pada refraksi ini menyebabkan petir pada malam hari terdengar lebih keras. Kemudian ada difraksi atau pelenturan bunyi. Bunyi mudah mengalami difraksi karena memiliki panjang gelombang yang besar. Difraksi terjadi pelenturan gelombang bunyi ketika melewati suatu celah sempit. Contohnya yaitu kita dapat mendengar suara orang di mana mereka berbeda dan tertutup karenanya bunyi melewati celah-celah sempit yang dilewati bunyi. Kemudian ada interferensi ya, atau perpaduan bunyi. Interferensi, dua buah gelombang bunyi koheren akan menghasilkan pola-pola terang gelap yang merupakan pola interferensi konstruktif destruktif. Kemudian ada pelayangan gelombang bunyi, yaitu suatu layangan didefinisikan sebagai gejala dua bunyi keras atau lemah yang terjadi berurutan. Pelayangan bunyi ini membentuk interferensi konstruktif destruktif. Kemudian ada sifat bunyi, ada efek Doppler. Efek Doppler ini merupakan perubahan frekuensi atau panjang gelombang sumber gelombang yang diterima pengamat karena adanya gerak relatif di antara keduanya. Saat sumber bunyi bergerak, salah satu penerima mendengar frekuensi yang lebih besar dari sebelumnya dan penerima lain mendengar frekuensi yang lebih kecil. Itu adalah sifat-sifat gelombang bunyi. Yang berikutnya ada pemanfaatan gelombang bunyi. Ada beberapa pemanfaatan gelombang bunyi, teman-teman. Yang pertama ada untuk sonar atau biasa disebut dengan sound navigation and ranging. Sonar ini dapat digunakan untuk sistem navigasi dengan bunyi pantul ultrasonik pada kamera untuk mendeteksi jarak benda yang akan difoto. Kemudian sonar ini ada pada mobil untuk mendeteksi jarak benda-benda yang ada di sekitar mobil. Kemudian ada manfaat untuk pengukuran kedalaman laut. Kedalaman laut ini diukur dengan fotometer, dengan mengukur selang waktu yang dibutuhkan untuk menerima kembali pulsa elektronik yang dikirimkan ke dasar laut. Kemudian pulsa itu kembali ke alat tersebut sehingga dapat dideteksi berapa kedalaman laut tersebut. Kemudian ada untuk mendeteksi keretakan pada logam. Keretakan pada logam dideteksi dengan menggunakan bunyi ultrasonik. Ketika pulsa-pulsa gelombang bunyi menumbuk sebuah logam yang rusak, maka pulsa-pulsa itu sebagian dipantulkan dan sebagian lagi diteruskan. Pantulan pulsa ini akan diterima oleh alat pendeteksi keretakan logam sehingga logam yang mengangkut keretakan dapat diketahui. Kemudian ada ada pemanfaatan ultrasonografi atau USG. Itu pencitraan medis dengan pemindaian tubuh menggunakan bunyi ultrasonik. Kelebihan dari USG ini ada beberapa. Yang pertama ada itu lebih aman daripada X-ray. Kemudian dapat melakukan pencitraan 3D organ-organ dalam tubuh. Kemudian dapat mendeteksi perbedaan sel dan jaringan normal dengan abnormal. Kemudian yaitu ada pemanfaatan gelombang bunyi untuk mengukur kelajuan darah. Kelajuan ini diukur dengan menggunakan efek Doppler tadi. Bunyi ultrasonik diarahkan menuju pembuluh nadi dan pergerakan gelombang bunyi tersebut mengikuti kelajuan aliran darah sehingga dapat diukur kelajuan darah tersebut. Itu saja penjelasan dari saya. Ini adalah daftar pusaka dalam pembuatan materi ini. Terima kasih. Semoga apa yang dijelaskan tadi bermanfaat bagi kita semua, dan saya mohon maaf bila ada kata-kata maupun penjelasan yang kurang tepat, dan selebihnya saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.